Kristus. Telah nampak kepada kita kebaikan dan kasih sayang Tuhan Juru Selamat kita. Marilah kita menyembah Dia dan dengan hati tulus ikhlas mempersembahkan doa-doa kepadanya, Sang Bayi mungil di palungan. Ya Yesus, Juru Selamat kami para Bapa datang kepadamu dengan gembira dan penuh syukur. Dalam hati kami yang kudus, kami membawa serta istri dan anak-anak kami kepadamu. Di hadapan mereka dan seluruh umat-Mu, kami mohon ampun dan dosa dan kesalahan kami, karena kami sering menyalahgunakan tugas dan tanggung jawab kami sebagai bapa keluarga. Kami kurang sabar dan tabah menghadapi berbagai tantangan dan cobaan hidup. Berilah kami rahmat untuk lebih beriman kepada belas kasih-Mu. Juru Selamat kami yang setia, kami datang kepadamu mempersembahkan rasa gembira kami, karena Engkau telah rela datang ke dunia dan mengambil bagian dalam kehidupan kami. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Salve. Selamat malam Ibu Bapak Saudara-saudariku yang terkasih. Inilah malam yang kita nanti-nantikan, malam yang penuh arti, malam yang penuh sukacita dan kedamaian. Natal yang kita nanti-nantikan selama persiapan kita di 4 minggu yang lalu, kini tiba saatnya kita akan merayakan sebuah misteri agung, yaitu penjelmaan Allah menjadi manusia. Marilah kita wujudkan suasana damai mulai dari keluarga, dalam komunitas dan lingkungan masyarakat kita dengan tema cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakui dosa-dosa kita supaya kita layak merayakan misteri ini.
Engkau menjadikan malam yang amat kudus ini bermandikan sinar terang sejati. Semoga kami yang sudah mengakui misteri terang itu di dunia, kelak layak menikmati sukacitanya di surga. Sebab dialah Tuhan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Seorang putra telah diberikan kepada kita. Bacaan dari kitab Yesaya. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Terang yang bersinar atas mereka yang diam di negeri kekelaman. Engkau ya Tuhan telah banyak menimbulkan sorak-sorai dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapan-Mu, seperti orang bersukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorai di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekan bangsa itu dan gandar yang di atas bahunya serta tongkat si penindas telah Kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap langkah jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada Titus. Saudaraku terkasih, sudah nyatalah kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia. Kasih karunia itu mendidik kita agar meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan agar kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dunia sekarang ini, sambil menantikan penggenapan pengharapan kita
yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang Maha Besar dan Penyelamat kita Yesus Kristus. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi gubernur di Syria. Karena itu pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keturunan keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka berada di Betlehem, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya anak itu dengan kain lampin, dan dibaringkan di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Lalu berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, sehingga mereka sangat ketakutan. Kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan kain lampin dan terbaring di dalam palungan." Tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, setiap kali Natal tiba, itu gereja penuh, itu di mana-mana sih. Panitia Natal itu harus memasang tenda karena umat itu membeludak sampai di luar. Kursi tempat umat juga mesti ditambah. Pinjam di desa, di kantor kelurahan, di sekolah bisa terjadi. Umat yang jarang ke gereja tergerak hatinya untuk ikut perayaan Natal. Nah, ini suatu sukacita.
Bahkan ada yang umat yang mau datang. Ini saya bukan bicara di sini, bicara di semua tempat terjadi seperti itu. Ada umat yang itu datang berjam-jam, datang kursi paling depan habis atau sudah penuh, datang untuk mengikuti masa atau misa Natal. Bukan hanya itu, tetapi hampir di semua mal-mal, di pasar, di mana saja di tempat keramaian itu dipasang ornamen-ornamen Natal. Banyak umat itu beli kado, kue Natal, bikin macam-macam baju baru dan lain sebagainya. Hanya pastor-pastor dan suster yang tidak punya baju baru, itu saja baju. Kemudian suster tambah dan punya jaket sedikit, ada motif-motif. Kalau pastor yang baju barunya tidak, makanya tidak pernah beli baju baru selama Natal atau Paskah. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih, ini adalah fenomena yang terjadi dalam kehidupan kita ketika kita menyambut masa Natal. Tidak jarang juga bahwa ada orang yang gembira, penuh sukacita menyambut Natal, tetapi ada juga yang menyambut Natal, suasana Natal dengan penuh duka cita. Ada berbagai macam persoalan, gempa bumi, banjir, longsor, teristimewa pandemi coronavirus. Bulan ini dia punya ulang tahun, jadi semuanya selamat ulang tahun, panjang umur serta mulia corona. Di bulan ini sudah bulan ulang tahun. Jadi siapa yang besok lusa kita mau merayakan corona ulang tahun. Bahkan bisa terjadi, ada saja terjadi bahwa ada pihak-pihak tertentu yang tidak bersuka cita menyambut Natal. Jangan sampaikan salam Natal untuk mereka, karena itu orang-orang kafir. Banyak sekali fenomena yang terjadi di dalam kehidupan kita, di sekitar kita. Seperti filosofi dari Cina, ada yin dan yang, selalu ada bahagia, ada duka cita. Bukan hanya kita manusia yang saat ini sedang hidup dan menghadapi berbagai macam persoalan, sehingga ada dua sisi ketika orang menyambut Natal, bahagia dan tidak. Zaman Yesus pun demikian. Waktu Yesus hadir, itu Herodes tidak bergembira, dia tidak bersuka cita. Bahkan banyak orang-orang Yahudi, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat itu membenci Yesus. Mereka tidak bersuka cita. Ketika Herodes mendengar berita tentang kabar gembira itu, malah dia merasa khawatir. Muncul amarahnya, ada kebencian di dalam hatinya untuk membunuh Yesus. Nanti dalam hari-hari berikut kita akan mendengar Injil tentang pembunuhan anak-anak Yesus. Rupanya ada orang yang mengalami suasana gelap gulita di dalam hatinya ketika kehadiran Yesus. Yaitu seperti tadi, orang-orang Raja Herodes dan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Namun nanti ada orang Majus yang juga memberi penerangan bagi kehadiran Yesus. Saudara-saudariku yang terkasih, mengapa Natal begitu istimewa dan fundamental, sehingga fenomena-fenomena yang terjadi seperti tadi yang kita ceritakan dapat kita maknai bukan sebagai sebuah rutinitas. Jadi Natal itu kadang dimaknai sebagai sebuah rutinitas liturgis. Mau Natal ya, Natalnya begini, pasang kandang Natal, semua dan lain, penampilan yang lain. Seperti begitu, setiap tahun begitu saja. Sebenarnya apa arti Natal bagi dirimu? Sehingga seorang Katolik pada khususnya tidak jatuh pada pemahaman yang keliru tentang Natal. Sehingga Natal itu banyak dihayati sebagai sebuah rutinitas. Yang penting baju baru, suasana baru, ada Excelsis Deo, alhamdulillah, dan semuanya begitu, ya. Supaya pergi ke gereja tampil merah, bukan soal itu, bukan soal liturgis. Jadi, tapi Natal itu soal makna kelahiran.
Jadi Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, mengapa Natal begitu istimewa? Jawabannya kita dapat di dalam bacaan pertama tadi. Nabi Yesaya menyatakan bahwa seorang anak telah lahir bagi kita, seorang putra telah diberikan kepada kita. Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Inilah sosok anak, yaitu Yesus sendiri. Tidak hanya itu, tetapi Nabi Yesaya tadi memberitakan dampak yang luar biasa dari kelahiran anak itu. Dia katakan begini, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Terang itu telah bersinar di atas mereka yang diam di negeri kekelaman. Engkau ya Tuhan telah banyak menimbulkan sorak-sorai dan sukacita yang besar. Saudara-saudaraku yang terkasih, Natal menjadi istimewa bagi kita jika kita mampu melihat dan berjalan di dalam terang. Keadilan, kebenaran, dan kedamaian menjadi berkat bagi sesama, terlebih bagi mereka yang miskin dan menderita, bagi mereka yang mengalami penindasan, bagi mereka yang diperlakukan tidak adil. Kita dipanggil untuk memaknai Natal di dalam kebenaran, sehingga juru damai itu bukan hanya Yesus, tapi kita yang merayakan kelahirannya. Di dalam bacaan kedua, kita semakin dikuatkan iman kita, karena di dalam diri Yesus Kristus yang lahir itu nyata kasih Allah untuk menyelamatkan semua manusia. Dari Paulus memberi makna bahwa kelahiran itu merupakan kelahiran Yesus itu merupakan bentuk nyata dari kasih Allah kepada manusia. Kalau Tuhan Allah itu tidak mempunyai kasih, maka dia tidak akan menghadirkan itu Yesus. Nah, supaya kita bisa lihat Tuhan Allah, kita lihat itu Yesus. Apa cerita saya di ini? Kami lihat di gambar itu Yesus macam-macam. Ada Yesus yang kumisnya miring sedikit begini, ada yang jenggotnya miring. Manakah Tuhan Yesus? Sedangkan lihat di gambar, dia di dalam hati. Di gambar bisa macam-macam. Dan ada di gambar Yesus macam-macam. Jadi bagaimana kita dapat melihat Yesus di dalam Alkitab? Itu sumber utama untuk mengenal Tuhan Yesus, sumber utama untuk mengenal misteri Allah yang agung itu. Jadi saudara-saudaraku yang terkasih, kedatangan Yesus ke dunia ini penuh dengan tantangan, bahwa hanya sebagian orang kecil yang menerimanya, tetapi juga ada banyak orang yang masih menghina, membenci, bahkan nanti kemudian menyalibkan dia. Saudara-saudaraku yang terkasih, hal yang sangat penting yang diwakilkan oleh Paulus adalah tentang kasih karunia. Kasih karunia itu mendidik kita untuk semakin bijaksana, semakin adil, dan semakin beribadah di dalam dunia sekarang ini. Sehingga jangan semua pakai urat, pakai juga dengan hati yang bijaksana. Kalau semua pakai urat, maka yang terjadi adalah kekerasan. Jadi bagaimana kita dapat menyatakan kemuliaan Allah itu di dalam kehidupan kita, yaitu dengan bijaksana, berlaku bijaksana. Inilah yang diserukan oleh Paulus. Dengan kata lain, bahwa pernyataan dari kasih Allah melalui kelahiran Yesus Kristus itu menjadi sangat berarti bagi kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, dalam bacaan Injil kita sadar bahwa Yesus itu lahir sangat sederhana di tempat yang dijangkau oleh masyarakat umum. Ini simbol dari kerendahan hati Allah yang mendekati manusia. Tuhan Yesus tidak lahir di istana di atas spring bed, kemudian dijaga ketat oleh para tentara atau para pengawal, atau dia lahir di stasiun kah, atau di hotel kah. Dari Yesus itu lahir di tempat yang sederhana,
sehingga banyak orang yang datang mengunjunginya. Sesudah kelahirannya, bahwa Yusuf itu ajak si Maria untuk berangkat bersama-sama dengan mereka untuk pergi meninggalkan tempat itu. Saudara-saudaraku yang terkasih, marilah di malam yang penuh dengan sukacita ini, tema dari Natal oleh KWI dan Persekutuan Gereja Indonesia tentang cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Jadi persaudaraan tidak hanya antar sesama manusia, tetapi juga seluruh alam, kosmos, seluruh yang dijadikan oleh Allah. Nah, persaudaraan itu harus menjadi nyata di dalam hidup kita dengan mempersembahkan diri kita ke palungan. Saudara-saudaraku yang terkasih, semoga kita semakin memaknai Natal ini dengan permenungan yang mendalam dari diri kita, palungan-palungan yang ada dalam diri kita. Semoga tidak ada lagi pertikaian yang luar biasa di dalam keluarga, di dalam rekan kerja, dalam komunitas, dalam lingkungan, di sekolah, di tempat-tempat kita berada. Natal ini boleh mengubah hidup kita menjadi baru seperti Yesus. Halnya Adam baru. Jadi sehingga kalau tidak ada perubahan sama sekali dari setiap tahun, maka benar pernyataan tadi. Bagi orang Katolik, Natal itu hanya sebuah rutinitas liturgis. Jadi Natal harus benar-benar menyentuh, Santo Agustinus bilang, interioritas rumah kita, diri kita. Jadi kalau Natal itu hanya begitu-begitu saja, ya setiap tahun akan begitu-begitu saja. Jadi semoga doa-doa kita membawa semuanya ke palungan dan memohon kepada Tuhan supaya kita juga berbuat cinta kasih sama seperti Kristus dan saling mendukung, saling mengampuni, saling berbela rasa, juga menjadi berkat bagi sesama. Semoga demikian. Amin. Bagi para penganggur, gelandangan, pengungsi dan tawanan, ya Bapa, semoga para penganggur, gelandangan, pengungsi dan tawanan dapat menemukan pada diri kami segala sesuatu yang mereka perlukan, tangan-tangan yang mau menolong, dan terutama hati yang penuh kasih. Marilah kita mohon. Lihat Tuhan, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, anugerahkanlah rahmat cinta kasih-Mu, kedamaian dan sukacita untuk anak kami Stefania, Natalia, Fare, Dina Tuta yang hari ini genap usia 14 tahun. Semoga Engkau memberkatinya sepanjang hidupnya, teristimewa memberkati rahim yang telah melahirkannya. Marilah kita mohon. Sebagaimana Engkau telah menyembuhkan banyak orang sakit yang beriman kepadamu, semoga iman saudara kami Yuni Cekamu dalam penderitaannya boleh dipersatukan dengan penderitaan Kristus Yesus Putramu. Marilah kita mohon. Daniel, Monsapia, Bapak Peternus Bile, Ibu Margareta, Nita, Rindu, Adik Yohanes Bile. Berikanlah rahmat keselamatan bagi mereka, persatukanlah mereka dengan para kudus-Mu, dan mereka semua boleh menikmati kerajaan perjamuan abadi bersama-Mu itu.
Marilah kita mohon. Kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti dan sambil mengucap syukur dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu,
memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan datang."
kami bersyukur atas perayaan Natal ini, karena Engkau telah hadir di tengah-tengah kami. Berkatilah kami agar dapat menghayati misteri Natal ini dengan menghadirkan Engkau di tengah keluarga, dalam komunitas, di tengah lingkungan masyarakat kami, sambil mengharapkan kepenuhan kerajaan yang abadi, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Salve. Selamat malam untuk kita semua. Besok Natal dilaksanakan pada jam 9 pagi dan petugas-petugas telah diumumkan di warta stasi dan buku atau sudah jadwal yang sudah dibagikan ke masing-masing lingkungan. Yang berikut mewakili pastor paroki, teman-teman dewan stasi bersama umat menyampaikan ucapan terima kasih kepada pastor dan sekaligus selamat damai Natal untuk pastor dan untuk kita semua. Tadi Bapak Ketua Stasi bilang semoga damai juga terus, bukan hanya tema yang terpampang tapi juga terus mendarat supaya menggerakkan hati semua umat. Jangan cuma malam ini, setiap hari Minggu 20 pasang tenda sampai bulan, supaya kita terus saling mendoakan untuk kita terus tergerak hati. Dunia dan yang oleh kelahirannya yang mulia telah menerangi malam yang amat suci ini, menghalau kegelapan dosa dari saudara, dan dengan cahaya kebajikannya menerangi hati saudara. Amin. Semoga berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, perayaan misa malam Natal